Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Hadirin jamaah sholat tarawih Masjid Utsman bin Affan yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, sehingga malam ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah sholat Isya dilanjut tarawih. Kultum malam ini judulnya pentingnya pendidikan iman. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pendidikan dalam keluarga itu menjadi tanggung jawab orang tua. Pendidikan pertama itu. Jadi bagaimana masa depan anak itu sangat tergantung dengan pendidikan orang tua di keluarga itu sendiri. Jadi tidak bisa diserahkan ke pembantunya, karena pembantunya belum tentu memahami psikologi anak, belum tentu mengetahui karakteristik anak. Jadi bisa-bisa salah asuh nantinya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan anak kita agar menjadi anak yang soleh-soleha, membangun karakter yang kuat, dan bagaimana kita memberikan fondasi yang kokoh untuk masa depan anak. Kenapa bekal iman itu penting, Bapak Ibu? Karena bekal iman ini langsung perintah dari Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi begitu pentingnya kita menjaga anak-anak kita, istri kita, keluarga kita agar terhindar dari siksa api neraka. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijaratu ngalaya wa malaikatu ilatum sidatul la ya'sunallahu ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ayat ini benar-benar
kalau kita camkan betapa berat tanggung jawab kita sebagai keluarga, kepala keluarga, sebagai orang tua, harus bisa menjaga keluarga kita, terutama anak-anak kita ini. Jangan sampai lepas dari koridor ya, Islam. Kita prihatin dengan melihat kondisi sekarang anak-anak kita di persimpangan jalan, ya, di jalan, di terminal. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu. Jika orang tua mengabaikan kewajiban tadi, maka mereka akan menanggung dosa dari kelalaian tersebut. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Islam merupakan agama yang sangat memuliakan anak. Banyak ragam ayat yang menjunjung tinggi pendidikan dan pengasuhan yang baik untuk anak. Tadi di surat At-Tahrim ayat 6. Berbanding lurus juga dengan itu, Rasulullah SAW mencerminkan tindak laku yang penuh kasih sayang terhadap anak kecil. Akhrimu waladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tentang tata krama. Ini, jadi kita supaya mengajari anak-anak kita, membekali anak kita dengan tata krama. Juga Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin mengibaratkan seorang anak seperti kertas putih tanpa coretan. Dengan itu beliau menegaskan pentingnya orang-orang tua dalam menorehkan hal baik dalam kertas tersebut. Hadisnya, iklam annat tariqa fi riyadatis sibyani min ahamil umuri wa awqadiha wasibyanu amanatun inda walidahima wa qalbuhu tahiru jauharatun nafisatun sadajatun kholiyatun an kulli laqsin wa suratin wa huwa qabilun likuli manukisya wa ma'ilu illa kuli ma yumalu bihi ilai. Ketahuilah cara mendidik anak termasuk masalah yang paling penting dan paling urgen. Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hati mereka suci, mutiara berharga, bersih dari segala ukiran dan rupa. Hati anak-anak menerima setiap ukiran dan cenderung pada ajaran yang diberikan kepada mereka. Ibarat kertas, anak-anak itu kertas masih putih bersih. Mau dicoret apa, mau ditulis apa, tergantung dengan didikan orang tuanya. Itu pentingnya Bapak Ibu kita mengasuh anak. Bagaimana cara menanamkan pendidikan iman kepada anak itu? Ada beberapa cara. Mendidik spiritualitas. Saya tuh heran loh, kenapa ini kok saya deg-degan banget loh. Biasanya saya biasa-biasa aja loh ya. Ya. Dulu pernah ujian skripsi itu yang di hadapannya tenang-tenang saja, tapi di sini kok deg-deg gitu loh ya. Ya mungkin nervous saja ya. Iya. Mendidik anak, terutama dalam hal menjalankan ibadah, memang bukan suatu yang sulit, tapi juga bukan suatu yang mudah. Ada beberapa cara ya, terutama untuk mendidik anak dalam kaitannya untuk bisa rajin beribadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama, dukungan emosional, ya, afirmasi positif dari orang tua dan lingkungan. Akhirnya apa? Afirmasi positif itu pernyataan-pernyataan yang berulang-ulang, yang positif, bukan yang negatif. Contohnya kepada anak, puasa itu menjadi sehat, puasa itu kuat,
Ya. Puasa itu pahalanya luar biasa. Jangan kayak gini. Nah, puasa mbok sakit lah, nggak usah puasa. Nah, ini sudah negatif. Anak sampai tua itu tahunya kalau puasa jadi sakit gitu kan. Ini. Jadi yang positif, afirmasi positif yang diulang-ulang. Ya. Nah, besok puasanya sampai jam 9 aja ya, kamu sakit. Nggak usah kayak gitu. Bismillah niatkan sehari, perkara nanti hanya sampai jam 11, 12, nggak apa-apa. Tapi sudah positif dulu, jangan langsung mengkat gitu, bok sakit. Ya. Nggak usah sholat di masjid, di rumah juga nggak apa-apa. Yang penting gugur kewajibannya itu negatif itu. Ya. Harusnya sholatlah di masjid, karena di masjid lebih utama. Jalan kakinya dihitung, pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan di rumah. Gitu, itu namanya afirmasi positif. Jadi jangan melemahkan lah. Sedekah, dilatih anak sedekah tiap pagi misalkan. Gak usah lah nggak ada uang, kamu senyum aja juga sedekah kok gitu kan. Nah, ini. Ya. Jadi itu afirmasi negatif. Itu yang pertama ya. Jadi sering menyampaikan pernyataan berulang-ulang yang positif, yang semangat kepada anak kita. Di samping di rumah juga di lingkungan. Kalau di sini lingkungannya lingkungan masjid sini. Beri contoh pada anak-anak yang baik. Masuk masjid baca Allahumma tahfi abaka rahmatik. Udah ditulis di situ kok. Ya. Pulangnya juga kayak gitu. Allahumma ini. Ya. Kadang-kadang kan saya lihat padahal betul bebas belum. Gak pernah dibaca itu ya. Saya sering keluar Rudi doanya kelalen itu. Satu itu tapi udah dipasang di situ ya. Anak kan meniru, oh kalau masuk masjid ini bacanya ini, kalau keluar ini bacanya ini. Itu yang pertama tadi. Yang kedua bagaimana? Ya. Dukungan fasilitas. Ya, dukungan fasilitas, bahasa kerennya workshop ya. Lembar kerja. Di rumah dibuatkan lembar kerja. Misalkan kegiatan bulan Ramadan, puasanya ya tanggal 1 sampai jam berapa? Oh, sampai selesai misalkan sore, kasih bintang. Hari kedua, 3, sholat jamaahnya gimana? Ya. Doa mau makannya bisa enggak? Dikasih bintang. Kalau semuanya bintangnya bagus, kasih reward. Reward itu penghargaan. Jangan kebalik kita. Kadang kita bangga kalau anak-anak kita di sekolah juara tenis, ya, juara baca puisi, juara lari, wah bangga banget. Nah, kalau nanti kamu semua masuk provinsi, banyak kamu silahkan mau minta apa, saya kasih gitu kan. Tapi sebaliknya, ketika anak jus amanya selesai, diberi reward enggak itu? Anak selesai puasanya sebulan, diberi reward enggak? Biasa-biasa aja, jadi nggak ada kesan, oh saya dihargai kalau selesai jus ama ini gitu. Ini jadi memberikan reward itu penting. Reward itu penghargaan. Tidak harus materi, minimal dengan ucapan. Wah anak bapak bagus, ya, soleh, soleha. Mudah-mudahan besok bareng-bareng sama bapak sama ibu di surga ketemu lagi. Itu jadi memberi motivasi yang kuat. Yang tiga nih yang penting adalah metode keteladanan. Contoh dari orang tua ngajak sholat, tapi yang tuanya juga sholat juga. Jangan ngoprak-ngoprak sholat, tapi orang tuanya HP-an duduk. Ya. Jadi metode keteladanan adalah metode yang paling tepat, paling bagus. Ajak anak-anak ke masjid, didampingi di sini. Kalau anaknya rame, ya nanti pulangnya ditegur. Kalau rame itu berarti setannya ngajak kamu yang ngobrol gitu. Jadi kan berikutnya jadi anak, oh iya kalau rame itu berarti saya ngobrol dengan setan gitu. Ya, ini. Yang keempat adalah latihan untuk kebiasaan. Bagaimana anak misalkan di bulan Ramadan ini ikut ya, menyajikan menu buka puasa, ikut membersihkan piringnya atau apa, ini kebiasaan. Kebiasaan berdoa, makan, doa, selesaikan, doa akan tidur, bangun tidur, dicontohi oleh orang tuanya. Ini Bapak Ibu,
cara-cara yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk memberi pendidikan iman bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita berkembang bukan dari didikan orang tua yang positif, tetapi anak-anak menemukan pendidikan di luar rumah yang negatif. Itu dari saya. Terakhir saya sampaikan pantunnya ya. Pantunnya apa ya? Tuku donat, duitnya receh. Yang semangat dong, beli traweh. Nah, malam 13 ada kemajuan ini, maju sih. Terakhir, masih. Aku sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.